Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kajian kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Yoat Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah pagi hari ini akan memasuki pertemuan ke 123 dari rangkaian pembahasan matan kitab Kitabul Ilmi yang insya Allah ini syarat akan faedah serta nasihat bagi kita tentunya. Dan kami sampaikan juga bahwasanya kajian setiap Ahad pagi ini juga di-streamingkan via akun Facebook Basis, dan bagi teman-teman semuanya, Ana himbau kembali dan ini sebagai nasihat bagi Ana pribadi untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kajian pagi hari ini menjadikan faedah ilmu dan faedah nasihat bagi kita semua. Baik, insya Allah kita akan berikan kesempatan untuk Ustadz dan nampaknya beliau sudah hadir. Ana akan coba sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Baik, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir, dan untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kumpul bersama dalam rangka mempelajari bagaimana cara membaca, mengi'rab dan memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin keempat dari sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses belajar. Sebelumnya telah kita bahas 3 poin. Poin pertama yaitu takwa. Poin kedua al-musabarah wal istimrar. Tekun dan konsisten dalam belajar. Yang ketiga yaitu pertemuan kemarin sudah kita bahas, yaitu al-hifzu, menghafal. Jadi menghafal ini adalah salah satu sebab yang menolong penuntut ilmu dalam memahami pelajaran. Murojaah serta mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajarinya. Karena manusia itu tempatnya lupa. Jika dia tidak berusaha untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajarinya, maka akan hilang dan lupa. Dikatakan oleh seorang penyair bahwa ilmu itu adalah buruan. Tulisanlah yang jadi pengikatnya. Maka ikatlah buruan-buruanmu tersebut dengan tali yang kokoh. Di antara kebodohan adalah engkau berburu kijang, tapi engkau meninggalkannya di antara manusia dalam keadaan lepas, dalam keadaan tidak terikat. Jadi di antara kebodohan ketika kita belajar banyak hal, kita membaca buku sebanyak-banyaknya, kita mendengar pengajian sebanyak-banyaknya, namun tidak kita ikat dengan tulisan. Dan tidak kita ulang-ulang, tidak kita murojaah. Itu di antara kebodohan. Sama seperti halnya ketika kita berburu kijang, berburu hewan buruan,
namun kita tidak ikat. Kita biarkan dalam keadaan lepas. Tentu hewan buruan tersebut akan lari. Demikian juga dengan ilmu. Ada lanjutan dari paragraf yang belum kita bahas i'rabnya, tapi kita sudah membacanya ya. Yaitu wa minat turuqil lati tu'inu ala hifzil ilmi wa dhabtihi ayyahtadiyal insanu bi'ilmih. Di antara metode yang menolong untuk menghafal ilmu dan menjaganya adalah seseorang itu mengamalkan ilmunya. Ya, tadi ini bisa diterjemahkan dengan mengamalkan. Ya, tadi itu sebenarnya mendapatkan petunjuk. Dia mendapatkan petunjuk, dia mencarinya dan mengamalkannya. Jadi ketika seorang itu mengamalkan ilmunya, maka dia sedang menghafal ilmu. Ketika dia tahu pentingnya sunnahnya sholat malam, dia amalkan, maka ilmu tersebut dia jaga. Ketika dia tahu manfaat sedekah, ya, manfaat berbakti kepada orang, kemudian dia mengamalkannya, berarti dia sedang menjaga ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mencari, mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Allah akan tambah petunjuk tersebut. Allah tambahkan lagi petunjuk. Ya. Ketika dia mengamalkan ilmu, maka Allah akan tambahkan dia ilmu tersebut. Ya. Dan akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Maryam, wa yazidullahu allazina tadaw huda. Dan Allah menambah orang-orang yang mendapati petunjuk tersebut dengan huda, dengan petunjuk lainnya. Wa kullama amilal insan, dan setiap kali seorang insan itu mengamalkan ilmunya, ya, zadahullahu hifzan wa fahman, maka Allah akan menambahkan kepadanya hafalan dan pemahaman. Jadi makin melekat ilmu itu ketika ilmu itu diamalkan. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang mencari petunjuk tersebut. Ketika orang tersebut mengamalkan ilmunya. Ya, ini kita bahas sedikit tentang i'rabnya ya. Wa minat turuqil lati, ya. Ini kira-kira jar ya. Ini jar dan majrur, dari sini huruf jar ya, min. Min itu harfu jar atau kata depan ya. Artinya dari atau di antara ya. Kalau ini menunjukkan di tabi'id. Artinya menunjukkan maknanya di antara, dan di antara wa minat turuq, dan di antara turuq itu bentuknya apa? Jenisnya isim apa? Jamak. Jamak. Kalau isim jamak mufradnya apa? Tarikun. Tarikun. Ya, tariqun. Jadi turuq ini adalah jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Jamak taksir dari tariq. Taunya dari mana jamaknya turuq? Sering lihat sama dengar aja, Ustaz. Ya, sering harus lihat kamus ya. Kalau kita mau tahu apa jamak dari tariq, kita lihatnya di kamus ya. Karena jamak taksir itu tidak ada aturan dari pembentukan dari mufrad ke jamaknya, tidak ada aturannya. Berbeda dengan yang salim ya. Muzakkar salim itu aturannya tambah wawu dan ya dan nun, atau ya dan nun. Jamak muzakkar salim
mu'annas salim itu alif dan ta. Jadi ada aturannya. Tapi kalau jamak taksir, kita harus lihatnya ke kamus. Turuk ini jamak dari tariq, artinya jalan atau metode. Di antara metode allati. Nah, kenapa dia pakai allati bukan allazi? Karena itu setiap cuma jamak jamak muannas salim. dihukumi mu'annas. Ya, jamak taksir yang ghairu aqil dihukumi mu'annas. Jadi ini tidak berakal. Jamak taksir yang tidak berakal, maka dia dihukumi mu'annas sehingga menggunakan allati. Ya. Allati ini isim apa? Bisyarah. Isyarah. Isyarah atau apa? Isim mausul. Isim mausul ya, jangan salah. Kalau isyarah itu hada, tilka, haulai, isim isyarah. Kalau allati itu sama seperti allazi. Jadi dia isim mausul. Ya. Apa kedudukan dari allati? Kedudukannya apa di situ? Sebagai apa? Sebagai naat ya. Sebagai naat dari at-turuq. Jadi dia fi mahalli jar. Karena di sini jar, maka dia fi mahalli jar karena dia naat harus sama i'rabnya. Ya. Setiap isim mausul harus ada silah mausul. Ya. Silah mausulnya adalah berbentuk jumlah. Tu'inu 'alal hifzil ilmi wa dhabtihi. Ini jumlah. Al-jumlatu Fi'liyah. Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ini sebagai Silah. silah mausul. Silah mausul itu tidak ada kedudukan i'rabnya. La mahalla laha minal i'rab. Jadi dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai maf'ulun bi, tidak sebagai na'at ya. Itu silah mausul tidak memiliki kedudukan i'rab. Tu'inu fa'ilnya mana? Ini fi'il ya. Fi'il mudhari. Turuk. Turuk. At-turuk. Domir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu anta. Iya. Oh iya. Ya'udu ila Turuk. bukan. Turuk. Kembalinya ke allati. Kembalinya ke allati. Yang menolong jadi fa'ilnya adalah allati. Ala hifzil ilmi. Jar dan majrur. Gimana nih Arabnya? Jar dan majrur muta'alliq kepada tu'inu ya. Jadi muta'alliqani bi fi'li tu'inu. Ya. Kemudian hifzil ilmi wa dhabtihi. Wa-nya di sini wa apa? Wa ataf. Wa ataf harfu atfin dhabti. Kenapa dibaca dhabtihi sebagai apa dia? Karena dia maktub ilmi. Maktuf kepada Hifzi ilmi. kepada hifzi. Ya. Jadi asalnya ala hifzil ilmi wa dhabti ilmi. Jangan ke ilmi ya. Kalau maktufnya kepada ilmi berarti ala hifzil ilmi wa hifzi dhabti. Bukan gitu. Ya. Tapi dia
Ma'tufnya kepada hifzi. Hifzi. Ya. Ala hifzil ilmi wa dhabtih. Hi-nya kembali ke Ilmu. ilmu. Ke ilmi ini ya. Jadi wa dhabti ilmi. Kemudian minat turuk ini sebagai apa? Jar majrur ini. I'rabnya bagaimana? Minat turuk. Ya dari min minat turuk dan seterusnya itu sebagai apa? Khobar muqaddam. Betul, khobar muqaddam. Mana mubtada'nya? Tu'inu. Bukan tu'inu, tapi Alatu ai. tu'inu. Kalau tu'inu Ayah tada, ada kedudukan i'rab ya. ayah tadia. Ya, tadi tu'inu kan la mahalla laha minal Oh, i'rab. na'am. Silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Adapun khobar dari minat turuk yaitu ayah tadiya Ayah sebagai tadiya. mubtada. Ya, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi bisa dibalik, yaitu ayah tadiyal insanu bi'ilmi minat turuqil lati tu'inu ala hifzil ilmi wa dhabtih. Ya. Namun kenapa khobarnya dikedepankan? Karena ingin mengedepankan makna minat turuqil lati. Jadi ini yang ditekankan maknanya. Ayah tadi ya, an dan yah tadi itu adalah masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal fi mahalli raf'i khabari muqaddam, khabarin muqaddam. Ya. Jadi an dan fi'il ini itu sama dengan isim ya. An dan fi'ilnya itu masdar muawwal itu adalah isim. Makanya dia bisa sebagai mubtada. Jadi bisa dipalingkan atau diubah jadi apa? Yah tadi ini masdarnya apa? Ihtida'ul insan bi ilmi. Ya. Nah, kalau seperti ini yah tadi ya. Ini fi'il apa ini yah tadi ya? Fi'il Fi'il mudhari. Mansub mansubun bi an. bi an. Ya. Wa alamatu nasbihi Fathah dhahirah. al-fathatu zahiratu fi akhirih. Ya. Jadi fathah zahirah. Kemudian mana fa'ilnya? Al-insanu. Al-insanu sebagai Fa'il. fa'il. Adapun bi'ilmi jar majrur muta'alliq kepada yah tadi. Dia muta'alliq itu kepada fi'il ya. Atau yang semakna dengan fi'il. Jadi muta'alliq kepada yah tadi. Yah tadi bi'ilmihi itu adalah suatu keterkaitan. Terkait ya. Tidak bisa dipisahkan. Ayah tadi ya al-insanu bi'ilmi. Jadi bi'ilmi ini terkaitnya dengan yah tadi. Jangan terkaitnya dengan misalkan tu'inu atau hifzi. Ya, tidak bisa ya. Beda maknanya jadi. Jadi satu paket ini maknanya wa minat turuqil lati tu'inu ala hifzi ilmi, di antara jalan atau metode yang menolong untuk menghafal ilmu dan menjaganya adalah seorang insan itu mengamalkan ilmunya. Qala Allah Ta'ala. Qala di sini fi'il Ilmadi. fi'ilnya lafzul jalalah Allah sebagai Fa'il. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammah dhammah Dombatuz zahirah. di akhir. Adapun ta'ala ini jumlah i'tiradiyah, Iya. ujian.
jumlah selingan. Dia tidak memiliki kedudukan I'rab. i'rab. Kemudian ada surat Muhammad ayat ke-17, walladzina tadau zadahum huda. Wa'atatkum taqwa. Dan orang-orang yang Mencari hidayah. atau mencari Mereka mencari hidayah dan Allah akan mereka menambah hidayah akan menambah menambah petunjuk. Menunjukkan ketakwaan Nambah pada petunjuk. mereka. Takwaan mereka. Ya. Ana akan berikan suatu website ya. Kalau ingin mencari i'rab ayat ya. Ini bagus ya websitenya. Juga sering Ana sampaikan ya. Itu tafsir.app. Tafsir.app ini kita tinggal mencari ayatnya dari walladzina tadau zadahum huda walladzina, kata kuncinya ihtadau ya. Surat Muhammad belum tadau. Nah, ini walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ini i'rabnya alladzina itu adalah mubtada ya. Dia isim mausul, dia kedudukannya sebagai mubtada. Isim mausul itu jenisnya ya. Kalau kedudukannya mubtada. Adapun jumlah, nah jumlah ihtadau ini adalah sila mausul. Seperti yang kita bahas tadi ya. Sila mausul itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Jadi tidak sebagai khobar, tidak sebagai khobar kana, khobar mubtada, khobar inna ya. Tidak ada kedudukannya itu. Atau penaat. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Adapun jumlah zadahum itu adalah khobarnya. Jadi ini mubtada, ini khobar. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi jumlah khobar itu bisa berupa isim khobar, namanya itu khobar mufrad. Bisa ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dan bisa juga sibhul jumlah atau jar majrur. Kalau di sini khobarnya berbentuk jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Zada ya. Zada ini fi'ilnya. Zada. mustatir. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Kembali ke mana? Siapa yang menambah mereka petunjuk? Allah. Allah. Kembalinya ke Allah. Allah. Allah lah yang menambah mereka petunjuk. Kalau dilihat sebelumnya, ayat sebelumnya ada lafz taba'allahu ala kullin wattaba'u ahwa'ahum. Jadi ada lafzul jalalah Allah di sini. Nah, itulah kemudian ayat berikutnya zada ini kembali ke ayat sebelumnya, itu ada lafzul jalalah Allah di situ. Huda, adapun huda yang ini dia sebagai maf'ulun bih yang Maf'ulun bih. karena zada ini membutuhkan dua maf'ul bih, dua objek. Objek yang pertama itu adalah Domir ya, domir muttasil. Domirun muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bih, sebagai maf'ulun bih al-awwal. Adapun yang hudan itu adalah maf'ul bih yang kedua, ya, seperti yang disebut maf'ulun bih sanin, Maf'ulun. atau bisa dianggap dia sebagai tamyiz. Fi'il zada ini adalah fi'il yang
butuh kepada tamyiz. Bisa juga seperti itu. Jadi ada setidaknya dua versi. Pertama, zada itu butuh dua maf'ul bih, jadi dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Atau dia sebagai tamyiz. Sebagai tamyiznya maknanya sama juga ya. Tapi tamyiz itu kan menjelaskan hal yang rancu. Nah, zadahum Allah akan menambah. Tentu kalau sampai di situ saja akan rancu. Apa yang ditambah? Nah, ketika ada keterangan huda itu menerangkan yang rancu tersebut sehingga jelas yang ditambah itu adalah petunjuk. Jadi dia bisa sebagai tamyiz. Wa atahum ini buahnya huruf ataf. Atau wa atahum atau ala zadahum. Zadahum wa atahum. Jadi atafnya ma'tuf kepada zadahum. Atahum ma'tuf kepada zadahum. Ata ini juga sama dengan zada yang membutuhkan Dua objek, atau maf'ul bih. dua maf'ulun bih. Taqwahumnya sebagai maf'ulun bih yang Pertama, Kedua. yang ya. Yang keduanya takwa. takwa. Kemudian surat apa lagi berikutnya? Maryam udah belum? Maryam ya. Ya. Walladzi wa yazidullahu alladzina taqaw walladzi wa yazidullahu alladzi nahtadaw huda Ada huda. wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Itu panjangnya. Kita coba lihat. Yazidullahu ihtadaw huda. Jadi websitenya kita tinggal ketik kata kuncinya surat Maryam. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Wa di sini adalah istinafiyah atau wa permulaan. Wal jumlah ba'daha, jumlah setelah waw itu adalah jumlah musta'nafah permulaan. La mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. I'rab. Ada jumlah di awal. Ada beberapa jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Di buku Ana yang warna hijau itu ada sekitar 8, termasuk jumlah musta'nafah ini atau juga jumlah apa tadi silah mausul itu masuk ke jumlah yang tidak ada kedudukan i'rab. Adapun au, mana au di sini? Oh, atau al-wawu atifah. Bisa jadi wa di sini al-wawu itu waw ataf. Kita lihat ayat sebelumnya. Qul man kana fi dhalalati falyamdulillahu rahman maddah taizara ma yu'aduna imal azab wa imasna fasayalamun man huwa asyarru makana wa adhafu junda wa yazidullahu allazina tadawuda. Jadi dia ataf kepada sebelumnya. Kira-kira ataf kemana? Saya alamun ya dari sini mungkin ya jumlah ini baru sambung ke setelahnya wa yazidullah. Ya. Jadi bisa dua kemungkinan ini. Pertama dia jumlah istinafiyah atau jumlah ataf. Jadi dia bersambung dengan ayat sebelumnya. Oh ini dia disebutkan atafnya kepada jumlah syarat nahkiyah bil qaul. Oh bukan ini ada penjelasannya. Bukan ke sebelumnya,
tapi ada jumlah syarat yang tersirat ya, yaitu kul yazidullah, kul yazidullah. Nah, ini jumlah tersirat yang tidak disebutkan di ayat, tapi dipahami ya. Katakanlah Allah akan menambah. Wa yazidullahu allazina tadaw. Nah, dan Allah tambah. Jadi Allah semakin tambah gitu. Katakanlah Allah akan menambah dan menambah. Allah akan menambah dan menambah. Jadi itu maksud dari atofnya itu ke jumlah yang tersirat tersebut, tapi tidak ada di ayat, yaitu kul yazidullah ya. Jadi ke sini. Tapi tidak ada di ayat ini ya. Wa yazidullahu alladzina tadaw ya. Fi'il mudhari'un wa fa'il. Jadi yazidullahu itu fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Wa maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih ini maksudnya yang mana? Allazina. Ya, allazina ini sebagai maf'ulun bih dari yazidu. Wal jumlah ihtadaw. Nah, jumlah ini ihtadaw huda wallazina ihtadaw huda. Jumlah itu adalah silah. Silah mausul, silah dari allazina yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Wahudan, hudan di sini tamyiz Tamyiz. ya, tamyiz atau bisa dianggap dia sebagai maf'ulun bih yang kedua. Jadi bisa dua kemungkinan tersebut. Sama seperti ayat yang sebelumnya pada surat Muhammad tadi ya. Ustadz, maaf Ustadz, saya belum paham dengan hudan ini. Kalau dia sebagai maf'ul, dia boleh ini ya, boleh tanwin ya Ustadz ya. Dia tuh fathah. Ya, mansub itu yang pedomannya itu. Kalau Tapi kan tanwin dia kan nakiro, isim nakiro. Isim nakiro. sehingga harus ditanwinkan ya. Iya. Oh, baik, baik, baik. Kalau tidak ada alif lam, kan Al pakai tanwin ya. kalau oke al-huda. Nah, kemudian ini masih ada waktu, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Bukan, masih ada ya. Fakullama amilal insan. Setiap kali kullama di sini apa? Zarab itu, bukan ya. Dzaraf ya bisa. Ya, Terus dia isim syarat ditikror, makna untuk mengulangi. Bimakna tikror. Yaitu isim Bisa syarat. dari fakul lama itu ya, berapa huruf itu termasuk istiqrar semua tadi ya? Kullama itu isim syarat. Bimakna tikror. Isim Bermakna syarat. pengulangan. Setiap kali artinya. Mana? Isim syarat. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ini. Amilal insan. Mana jawab syaratnya? Zadahu. Ya, maka Allah akan menambah. Jadi setiap kali manusia itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambahnya hafalan dan pemahaman. Jawab syaratnya biilmihi tadi Ustaz ya? Jawab syaratnya zadahu. Ya, zadahu ya tadi ya. Dari jawab syarat itu ada maka. Maka apa gitu. Atau niscaya, itu kan jawab syarat seperti itu. Kalau ini maka Allah akan menambah. Nah, inilah jawab syaratnya. Kalau bi'ilmi ini masih muta'alliq kepada amilah. Al-insan sebagai fa'il. Ada fa'ilnya mana? Lafzul jalalah Allah. Allah. Ini hu sebagai Maf'ul bih. yang pertama. Ini maf'ul bih yang kedua.
atau bisa dianggap hifdzannya sebagai apa tadi? Maf'ul bih atau tamyiz, Ustaz? Tamyiz. Bisa dianggap sebagai tamyiz seperti halnya ini ihtadau huda tadi disebutkan di buku i'rab, bisa dia dianggap maf'ul bih yang kedua atau bisa dianggap sebagai tamyiz. Adapun fahman sebagai Maf'ul atau ke hifdzan. ya ma'tuf kepada hifdzan. Yang umumi di sini mudhaf ya. Mudhaf qaulihi ini mudhaf ilaih sehingga dibaca majrur. Di umumi qaulihi berdasarkan firman-Nya, ini tadi zadahum huda, ini udah kita bahas ya. I'rabnya. Jadi setiap kali seorang insan itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambah hafalan dan pemahaman. Bisa dicoba. Setiap kali kita belajar tentang apapun, kita amalkan, maka ilmu itu akan melekat. Tapi kalau kita tidak amalkan, maka ilmu itu akan lepas. Itu salah satu menghafal, cara menghafal. Ya. Selain kita menulis ya. Jadi bisa kita kata Syekh di sini bisa kita mengulang-ulang pelajaran ya, muzakarah, bisa kita mencatatnya. Kemudian juga di antara jalan lainnya yaitu kita mengamalkannya. Dengan hal itu maka seorang penuntut ilmu akan mudah dalam belajar. Itu adalah poin ketiga ya dari sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam belajar. Nah, sebab keempat, Rabi'an. Ini yang akan kita bahas mungkin sekitar 15 menit ya. Rabi'an, apa ini bacanya? Mulazamatul ulama'i. Mulazamatul ulama'i. Rabi'an artinya Keempat, Ustaz. Yang keempat. sebagai apa? Kenapa dia mansub? Hal, Ustaz. Kemarin hal ya. Hal ya. Hal mansubah. Hal mansubatun wa alamatu nasbihi al-fathah. Jadi dia sebagai hal. Kemudian mulazamatu sebagai, kenapa dia rofa? Khabar mubtada, Ustaz. Khobar yang asalnya mubtada. Iya, Ustaz. Iya. Tabi'an hiya mulazamatul ulama. Mubtadanya dihapus sehingga hanya ada khobar ya. Khobar itu marfu'. Khobarun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Kemudian dia juga wa huwa mudhaf. Jadi dia khobar wa huwa mudhaf ya. Sehingga tidak ditanwin ini. Mulazamatun bukan mulazamatun. Ulama ini sebagai Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih yang majrur. Mudhafun ilaihi majrurun. Yang menyebabkan majrur itu ada berapa? Atau mudhafun ilaih. Itu dibahas di mustawa 12 ya, terakhir. Ada tiga. Ya, pertama Karena Dan huruf jar. majrur, ada huruf jar. Ya. Yang kedua, mudhaf ilaih, Ilaih. yang ketiga, dzaraf, Masruf. Tabi, Ustaz. Tabi. tawabi di antara naat, badal, taukid atau satu lagi apa? Nah, Badal, taukid. ya. Itu istilahnya tawabi. Jadi masuki huruf jar, mudhaf ilaih dan dia itu sebagai tawabi. Di antara 4 itu tadi badal atau naat atau taukid ataupun ma'tuf. Jadi ada hanya 3 itu. Jadi sebagai mudhaf ilaih. Yang agak sulit itu mansub ya. Mansub itu ada 12 ya maksudnya. Dan terkadang versinya pendapat ulama itu berbeda-beda. Kadang
suatu kata bisa dianggap dia maf'ul mutlak, bisa sebagai tamyiz, bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai hal, ya. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Kalau dalam hal mansub. Yajibu, Ustaz, ya. mau tanya sedikit, Ustaz. Jadi di Rabi'an mulazamatul ulama'i itu kan khabar mulazamah ya, berarti ada mubtada yang terhapus ya, Ustaz. Ya ini asalnya iya. Iya, Jadi yang Ya. mana yang mubtada terhapusnya itu? Ya, iya itu, Bu. Iya. Oh ya, kalau Ya mulazamah itu tak adalah marbutah. lazimatul ulama. Oke, lanjut, Ustaz. Kemudian yajibu. Yajibu ala talibil ilmi an Ayasta'ina. Yasta'ina. An yasta'ina billahi Billahi wa jalla. azza wa jalla. Kemudian summa Summa. bi ahlil ilmi. Ahli ilmi. Ma di ahlil ilmi. nah, yajibu ini jenisnya apa? Fi'lun mudhari. Ilmu dari Qari'un mansub, marfu'un. Bidammah. Fi'il madinya apa? Wajib, Ustaz. wajaba yujibu. Fi'il madinya mana fa'il? Setiap fi'il ada fa'il. Fa'ilnya mana? Domir Domir mustatir. Ustaz. Takdiruhu huwa. Bukan. Hah? Kalau takdiru huwa, Ayasta'ina, Ustaz. dia kemana memang? Mustatir. Sekarang kalau mencari fa'il, kita tanya An apa yang yasta'in. wajib atau siapa yang, apa yang atau siapa yang, itulah sebagai fa'ilnya. Yang wajib adalah ayyasta'ina. Yasta'ina. Ayyasta'ina di sini yang sebagai Fa'il. 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 Adapun ala talibil ilmi sebagai Jar majrur, Ustaz. ya al-jaru wal majrur. Jadi ini huruf jar dan majrur muta'alliq kepada Pada yajibu. Yujibu. Jangan ini sebagai fa'il ya. Karena fa'il itu harusnya marfu. Ini bukan marfu. Ya. Jadi fa'ilnya itu adalah ayyasta'ina. Dalam ayyasta'ina ini ada an, itu huruf harfu masdariyah. Harfu nasbin. An masdariyah. bin, bisa juga harfu nasbin wa masdariyah. Yasta'ina fi'lun mudhari'un Mansubun. Mansubun bi an. mansub karena an wa alamatu nasbihi Al-fathah. Fathah dohirah. Fathah. mana fa'il dari yasta'in? Yasta'in. Talibil ilmi, Ustaz. Iya, kembali ke thalibul ilmi. Jadi thalibul ilmi itu meminta tolong ya. Yasta'in, ista'ana itu meminta tolong. Kalau ana itu menolong, ista'ana meminta tolong. Sama kayak ghafara mengampuni, istaghfara artinya meminta ampun. Ampun. Jadi ada fungsi dari wazan istaf'ala. Ini wazannya istaf'ala artinya meminta. Jadi meminta pertolongan. Ista'ana itu meminta pertolongan. Jadi wajib bagi penuntut ilmu untuk meminta pertolongan billah kepada Allah. Ini muta'alliq kepada yasta'in. Adapun azza wa jalla ini jumlah apa namanya? Iqtiradiyah. Iya. Ya, iqtiradiyah itu berupa pujian. Bisa pujian atau salawat atau doa ya. Itu jumlah iqtiradiyah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Summa apa nih? Apa adpen? Harfu atfin ya.
hanya ada fungsinya sebagai huruf ataf saja. Ataf. Summa bi ahli ilmi. Kemudian dia juga meminta tolong dengan Ulama ahli ilmu. ahli ilmu. Ya. Jadi pakai summa ya, jangan pakai wa. Mm-mm. Kalau pakai wa kita bisa maknanya menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena yang meminta tolong itu adalah yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Bukan Allah dan ulama, tapi Allah kemudian melalui perantara ahli ilmi. Ya. Atafnya ke Allah ya Ustaz ya. Ini. Atofnya bi ahli billah. Hmm. Pada billah bukan Allah. Oh, Kepada iya billah. Ya, Ustaz. bi ahli ilmi ini billah. Kemudian wa yasta'ina di sini ya, karena dia wanya atof di sini. Ataf ke Kepada yasta'ina ini. Ayasta'ina awal. Dia sama i'rabnya, jangan yasta'in. Tapi wa yasta'ina. Wa yasta'ina bima Katabu Katabu fi kutubihim. 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 Dan dia meminta tolong atau minta bantuan dengan apa-apa yang Telah ditulis di dalam kitab-kitab mereka. telah mereka tulis di Buku-buku mereka, Ustaz. Kitab Kitab mereka. Maksudnya siapa? ahli ilmi, Talibil Ustaz ya. ilmi. Ya, ahli ilmu itu. Jadi kita minta tolongnya itu pertama jelas kepada Allah, kemudian melalui perantara ahlul ilmi, ya. Dan juga pada buku-buku yang mereka tulis. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Kita yang lebih baik, lebih utama itu kita langsung belajar, duduk di majelis Syekh. Kalau kita tidak mampu, kita bisa membaca. Tapi ini masih disclaimer ya, jangan ditelan mentah-mentah karena nanti ada penjelasan berikutnya bahwa kalau kita belajar tanpa guru itu lebih banyak salahnya kalau tanpa guru. Makanya kita mesti belajar itu dengan guru. Tapi tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Hanya kalau kita tidak belajar tanpa guru tentunya pertama tadi salahnya banyak, kemudian prosesnya panjang. Proses menuntut ilmu itu semakin panjang, semakin lama. Li'annal iktisar, karena iktisar apa? Membatasi, Ustaz. Yang membatasi, karena membatasi dengan sekedar, mujarad itu sekedar. Kita kalau membatasi dengan sekedar membaca dan mutola'ah, maksudnya tanpa belajar ke Guru, ya. guru, kata Syekh adalah yahtaju ila waqtin tawil. Ila waqtin Membutuhkan. butuh pada waktu yang lama. Panjang, Ustaz ya. Kalau dia sekedar baca dan mutola'ah saja dan meneliti baca dan meneliti baca dan meneliti itu saja tanpa langsung belajar duduk di majelis ilmu Syekh, maka dia butuh waktu yang lama. Bikhilafin, ya, berbeda artinya ya. Bikhilafin, berbeda dengan apa bacanya? Bikhilafi man apa bikhilafi? Bihilafil min jalas. Man atau min? Min julusi. Man atau min? Man. Ustaz. Man. Man jalas. Man jalasa. Berbeda dengan orang yang Yang duduk kepada orang kepada alim. seorang alim, seorang ulama ya maksudnya. Yubayyinu lahu, yang Menjelaskan padanya, Ustaz ya. padamnya dan menjelaskan padanya, wa yashrahu, Dan menerangkan juga, Ustaz ya. menerangkan. padanya tentang pelajaran ya. Wa yuniru lahu, Dan menerangi, Ustaz. Menerangi. Menerangkan juga, Ustaz ya. Menerangi jalannya. jadi berbeda kata Syekh.
Orang yang sekedar baca, meneliti tanpa guru dengan orang yang langsung belajar kepada seorang alim. Ya. Karena seorang alim itu dia bisa menjelaskan, bisa menerangkan apa yang salah, menerangi jalan. Kita bahas i'rabnya dulu. Lian sampai mana tadi? Wa yasta'ina ini sebagai ma'tuf kepada yasta'ina ini ya. Bima katabu ini sama bima ini adalah jar majrur muta'alliq kepada yasta'in. Ma di sini ma apa? Mausul Ustaz. Ma mausul. Artinya apa-apa yang. Itu ma mausul. Dengan apa-apa yang katabu. Ini silah mausul. Silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Katabu terdiri dari kataba, fi'il dan fa'il. Fa'il. Fi'il madi, kemudian mana fa'ilnya? Domir Al-waw. hum. Domir mustatir waw. Bukan domir mustatir, ini domirnya Domir mutasil. ya muttasil, yaitu wawu. Al-wawu sebagai fa'il. Fa'il. Fi kutubihim jar majrur muta'alliq kepada fi'il katabu. Fi-nya huruf jar, kutubinya adalah Jar majrur. majrur. Wa huwa Wa mudhaf. huwa mudhaf. Ya, himnya mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi kita juga minta tolong kepada apa-apa yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka. Terus dilanjut oleh Syekh di annal iktisar. Ini iktisaru itu iktisari atau iktisaru? Roh. Nih. Isarah. Ya roh ya karena li anna ini saudaranya inna. Dia ada isim li anna dan ada khobarnya. Mana khobar li annanya? Yahtaju Ustaz ya. Betul, yahtaju ini berbentuk jumlah fi'liyah. Adapun alal mujarrad ini muta'alliq kepada al-iktisar. Ala mujarradil qiraati. Mujarrad di sini majrur oleh ala sehingga dibaca kasrah ya. Kemudian juga wahwa Mudhaf. mudhaf. Sehingga tidak ditanwin ini. Mujarradi juga bukan mujarradin. Mujarradil qiraah. Qiraati. Nah, ini mudhaf ilaih. Yang majrur dengan tanda kasrah. Wa di sini Ataf Ustaz ya. mau atof Ke qiraah. ya ke kiroah sehingga baca laati ya di kasrah karena kiroahnya juga di kasrah. Mutolaah itu meneliti, kiroah itu membaca. Jadi orang yang kalau sekedar membatasinya sekedar itu saja membaca dan mutolaah saja yahtaju ila waqtin tawil itu butuh pada yahtaju ila waqtin tawil. Butuh kepada waktu yang lama bikhilafi. Nah, khilafi di sini majrur oleh bi. Sebentar ini tawil sebagai apa? Sebagai Naat dari waktin Ustaz. Waktu yang panjang, waktu yang lama ya. Ada yang di situ kalau naat. Bikhilafi ini majrur oleh bi atau alba wa huwa mudhaf. Dia juga mudhaf sehingga tidak ditanwin ini. Bikhilafi. Man sebagai apa di sini? Isim mausul Ya. Isim mausul Ustaz ya. Oke, ya isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih dari khilaf.
Khilaf. Bikhilafi jalasa. Kaidah isim mausul maka ada silah mausul yaitu jalasa ila alim. Ini al-jumlah silah. Silah mausul atau silah man. Jalasa ini mana fa'ilnya? Man, Ustaz. Ya, kembali ke man. Domir mustatir takdiru huwa ya'udu ila man. Kembalinya ke man. Ila alim muta'alliq kepada jalasa. Jalasa. Yubayyin. Ini jumlah ini sebagai apa? Yubayyin ini. Naat, Ustaz ya? Sebagai naat. Ya, kalau jumlah sebelumnya itu isim nakirah, maka dia sebagai naat. Ini isim nakirah nih, alimin. Seorang ulama. Jadi berbeda dengan orang yang duduk kepada seorang alim yang menjelaskan kepadanya, yang menerangkan, sama ya, yubayyin itu menjelaskan, menerangkan, yashrahu juga, wa yuniru lahu thariq, menerangkan jalan. Ini ma'tuf ya, yashrahu ma'tuf kepada yubayyin karena wa-nya adalah huruf ataf. Sama dengan ini wa-nya ataf. Yuniru jumlahnya ma'tuf kepada yashrah. At-thariq ini maf'ulun bih dari yuniru. Nah, mungkin kita sampai sini aja, tapi sebelumnya mungkin ini perlu dibaca juga ya supaya tidak salah persepsi mungkin ya. Coba wa la aqul innahu la yudrakul ilmi illa bitalaqqi minal masyayikh. Aku tidak mengatakan bahwa ilmu itu tidak diperoleh kecuali dengan belajar langsung kepada syekh. Jadi tidak mesti langsung belajar kepada syekh. Itu maksudnya. Faqad yudrikul insanu bil qiraah. Terkadang ilmu itu bisa diperoleh seorang insan dengan membaca dan muthala'ah. Lakinnal ghaliba annahu idza ma akabba baban taman, akan tetapi secara umum atau kebanyakannya jika dia tidak mendedikasikan dirinya secara sempurna dan tidak diberikan pemahaman oleh Allah, fa innahu qad yukhti'u katsiran, karena maka dia akan berbuat banyak salah. Jadi pemahamannya seringnya salah kalau umumnya ya. Kalau dia tidak benar-benar mendedikasikan diri belajar, kemudian tidak diberikan pemahaman oleh Allah, maka dia lebih sering salah. Itu kalau dia tidak belajar langsung kepada syekh. Dia hanya sekedar membaca dan muthala'ah saja. Maka ada dalilo, walihada yuqal, dikatakan, ada yang mengatakan ini tapi nggak tahu siapa. Man kana daliluhu kitabah, barang siapa yang dalilnya itu adalah buku. Misalkan dia ditanya dalilnya apa, terus dia bilang ya berdasarkan buku ini, buku ini, maka khoto'uhu aksaru min sawabih, maka salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Walakin hadza laisa 'alal itlaqi fil haqiqah, akan tapi tidak berlaku secara mutlak ya sebenarnya. Itu kata Syekh, walakin at-tariqul musla an yatalaqqal ilma 'ala masyayikh. Kan tapi jalan yang lebih baik adalah dia langsung belajar kepada masyayikh. Langsung belajar kepada syekh, pada ulama, pada ustadz, pada orang yang berilmu. Langsung. Ya, di mana kita bisa bertanya di situ, kemudian kita bisa mendengar langsung ya. Itu kata Syekh saya menulis kita berilmu ini. Jadi penting ya belajar pada guru. Apalagi belajar bahasa Arab ini, kalau tanpa guru maka prosesnya panjang, lama, dan salahnya bisa banyak. Apalagi ketika prakteknya.
Maka Ana sarankan ya kita di sini belajar ya, itu merutinkan belajar ini, dan jika tidak ada yang tidak dipahami ya langsung antum bisa bertanya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada fasilitas secara online ini ya. Tidak harus mesti bertemu dalam satu ruangan, tapi kita bisa juga melalui secara virtual ini ya, secara online. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Amin. Amin. Kan pemahaman. Ustadz ini soal sebentar. Ya, Adakah ilmu yang lain yang kita belajar otodidak itu tidak harus berhubungan dengan syekhnya langsung? Apakah ilmu hitung-hitungan, ilmu pasti atau ilmu apa gitu? Ada nggak ilmu yang lain yang kita bisa belajar otodidak tanpa kita harus berhadapan langsung dengan si yang punya ilmunya gitu? ya, setiap ilmu apapun itu, termasuk ilmu dunia, kita mestinya belajar kepada gurunya, kepada ahlinya. Karena kalau kita belajar sendiri, nanti pertama prosesnya panjang, lama. Kedua, bisa jadi salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Bisa kita ini ya, kita rasakan ya, antum yang sudah pernah sekolah atau pernah kuliah, itu kalau kita misalkan nggak sekolah atau nggak kuliah gitu, tentu kita akan sulit ya mempelajari ilmu-ilmu itu. Seperti itulah. Jadi apapun itu, ilmu apapun, belajar ke guru itu tentu berbeda dengan belajar sendiri. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu kalau salah, maka akibatnya fatal. Ya. Fatal akibatnya. Bisa menyesatkan orang. Menyesatkan diri terutama, dan juga bisa menyesatkan orang. Kita anggap itu benar padahal salah. Makanya penting sekali dalam hal ilmu agama ini, para ulama kita menasihati bahwa belajar langsung kepada ahlinya, kepada ulama. Kalau kita tidak bisa langsung kepada ulama, kepada ustadz, atau kepada sesama penuntut ilmu yang dianggap lebih berilmu dibanding kita. Jadi itu lebih memudahkan. Pertama bahasa Arab ini, orang yang belajar sendiri pasti lama prosesnya. Kalau anak pribadi dulu belajar langsung ke ahlinya, memang pertama kepada kawan anak yang lebih pandai ya, yang sudah lama belajar bahasa Arab, anak belajar kepada beliau, kemudian juga belajar kepada ustadz-ustadz di pondok pesantren di Gresik ya, kepada Ustadz Umar Rafiq hafizahullah, ada ustadz lainnya juga anak belajar kepada ustadz-ustadz yang ada di Ma'had Al-Imarat Bandung ya, langsung belajar kepada alumni-alumni Timur Tengah. Dan itu Anda rasakan kalau kita belajar kepada ustadz, kepada ahlinya, itu akan lebih mudah menyerap. Ya, ilmu itu akan mudah. Karena ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak tahu dan tidak punya guru, maka kita akan bingung. Bingung atau kita menerima saja ilmu yang salah. Itu antara dua itu. Padahal salah, kita serap aja, kita anggap itu benar. Nah, itu bisa berakibat seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Waktunya sudah habis ya. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Anak kembalikan kepada Ustaz Abu Ali. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan, berikut interaksinya tadi, dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang Insya Allah bisa kita ambil dan bisa kita dapatkan dari kajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom atau juga yang menyimak di akun fanpage Basis, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu dan faedah, dan semoga
semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat Amin. gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan ana akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ustaz.